Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Shugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di HackerRank. Kita sudah berada di soal tentang Java Output Formatting. Oke, kita buka saja soalnya. Oke, ini soalnya. Soalnya adalah tentang bagaimana melakukan pemformatan terhadap output yang ada di Java. Jadi dia, kalau yang di video-video sebelumnya kita mencetak output menggunakan sistem out print. Di sini kita diminta untuk mencetak menggunakan sistem out printf. Oke, deskripsi soalnya. Ada fungsi yang namanya sistem out printf di Java ini. Bisa digunakan untuk mencetak output terformat. Jadi tujuan dari latihan ini adalah untuk menguji pemahaman Anda tentang pemformatan output di Java. Oke, kita sudah disediakan kodenya di sini di atas. Sudah disiapkan kodenya, dia bilang. Anda harus melakukan pemformatan print terhadap input yang diberikan ya, untuk menyelesaikan solusi. Format inputnya, setiap baris akan mengandung sebuah string yang diikuti dengan sebuah bilangan integer, sebuah bilangan bulat. Setiap string akan memiliki panjang maksimum 10 alfabetik. Ini perhatikan di sini. Maksimum yang kita masukkan adalah 10 alfabetik ya. Karakter 10 karakter ya. Entah dia karakter kosong atau karakter apa saja, yang jelas dia 10 karakter maksimum. Kemudian setiap integer maksimum dia inklusif, berada di antara range 0 sampai 99 ya. Jadi nanti inputnya stringnya itu 10 alfabetik, 10 karakter maksimum. Kemudian input untuk bilangan integernya adalah 3 digit 0 sampai 99 maksimum. Kemudian output formatnya. Di setiap baris output terdapat 2 kolom, harus mengandung 2 kolom ya. Kolom pertama adalah terdiri dari sebuah string yang kita inputkan tadi. Kemudian di justify, dibuat menjadi rata kiri, left justified, menggunakan tepat 15 karakter. Jadi tadi ini inputnya 10 karakter, tapi nanti ini kita buat dia menjadi panjangnya tepat 15 karakter. Rata kiri. Kemudian disediakan kolom kedua, jadi dia nanti 2 kolom ya. Kolom kedua mengandung integer. Kemudian diekspresikan dengan 3 digit. Jadi dia walaupun kita masukkan angka 0 nanti, dia akan tetap mengekspresikan menjadi 3 digit, menjadi 000 misalnya. Kemudian jika original input has less than, lebih kecil dari 3 digit, jika input yang kita masukkan angkanya itu lebih kecil dari 3 digit, misalnya angka 20 hanya 2 digit, atau 23 hanya 2 digit juga, Anda harus membuatnya menjadi 3 digit dengan cara menambahkan 0 di depannya. Seperti ini. Jadi ini ada format sampel inputnya, ada Java spasi, ini stringnya Java, kemudian spasi, ini integernya 100, kemudian CPP spasi 65, Python spasi 50. Kemudian outputnya dia buat seperti ini, rata kiri semuanya Java, kemudian panjangnya tepat 15 karakter tadi ini dia bilang. Kemudian angka 100-nya ditulis sampingnya. Kalau dia 3 digit langsung ditulis 3 digit begini ya. Kemudian CPP, karena kita inputnya 65, maka dia tambahkan 0 di sini. Supaya mencukupkan menjadi 065, menjadi 3 digit. Pythonnya juga begitu, kita masukkannya 50. Nanti dia cukupkan ini menjadi 050. Ini terlihatnya tidak lurus, tapi kalau di notepad ini sepertinya lurus ya. Kita bisa hitung manual sih berapa karakter ini. 15 karakter ya semuanya dari sini sampai sini, dan dia rata kiri. Oke, untuk menjawab soal seperti ini kita sebenarnya perlu belajar tentang string formatting. Saya coba mencari solusi tutorial tentang string formatting, formatting ya, printf. Ini ada beberapa tutorial, ada juga yang dari Oracle, dari web resminya Java ada Oracle ini. Kita bisa lihat. Ada contoh-contohnya juga. Ada juga dari Java Journal Dev. Kemudian dari Gigs for Gigs. Oke,
Oke, dari keempat ini yang saya pilih yang ini, yang sederhana, cukup sederhana penjelasannya. Dari baildung.com. Kita coba lihat dulu apa yang dia bahas di sini. Oke, dia bilang pemformatan output menggunakan printf di Java. Dimodifikasi terakhir tanggal 30 Desember 2021. Baru dimodifikasi. Kemudian overview-nya. Di tutorial ini kita akan mendemonstrasikan contoh berbeda dalam pemformatan menggunakan printf method. Metode ini berada di bagian ini, berada di dalam, merupakan bagian dari Java IO Print Stream, kelas Java IO Print Stream. Kemudian menyediakan juga string formatting, sama seperti printf yang ada di C katanya, dia bilang. Oke, kita ke bawah. Sintaksnya kita bisa menggunakan salah satu dari sintaks berikut ini ya, untuk memformat output. Pertama kita tuliskan formatnya, koma, argumen-argumennya. Jadi formatnya, kemudian argumen-argumen. Berikutnya bisa juga menggunakan lokali. Lokali ini kayak penanda lokal ya, negara atau ya lokal negara. Koma format, kemudian koma argumen-argumennya. Oke, berikutnya kita baca pelan-pelan saja. Kemudian kita menspesifikasi format aturan pemformatan menggunakan parameter format yang diawali dengan tanda persen. Jadi ini persen ini penanda formatnya. Oke, kita lihat contohnya secara cepat saja. Dia bilang ini beberapa variasi pemformatan. Misalnya kita menuliskan seperti ini, system out printf, ada f-nya ya, bukan system out print biasa. System out printf, kemudian hello, ya ini penanda format ya, %s, kemudian tanda seru, ada tanda serunya muncul, %n, word. Jadi nanti nih yang s ini akan digantikan oleh kata WORLD ini, string. Jadi ini s ini berarti dia string ya. Penanda formatnya adalah persen tadi. Jadi %s ini akan diganti dengan word. Jadi nanti yang muncul pada saat kita run kode ini, dia akan memunculkan teks hello word. Dari mana tanda serunya? Tanda serunya di sini tidak ada. Tanda serunya ada di sini ya. Tanda serunya ada di sini. Setelah string dia akan mencetak tanda seru. Ini bukan hanya tanda seru, kita bisa tulis string juga di sini, string apa gitu. Yang penting bukan bagian dari ini literal format. Kemudian %n ini berarti dia enter. Mirip dengan garis miring n biasanya kalau di sistem out print. Dia akan enter, oke. Contoh sederhananya. Kemudian ini bisa jelaskan. The first rule is used to format the string. Aturan pertama untuk memformat string yang %s ini. Kemudian ini aturan pertamanya. Aturan keduanya %n ini. The second rule adds new line, menambahkan sebuah baris baru to the end of the string, di bagian akhir dari string. Oke, format rules lagi yang kedua. Oke, ini ada format rulesnya. Format rulesnya tidak hanya satu hurufnya, ada flag, ada width, precision, conversion, dan karakter. Nanti kita lihat saja. Kita lihat saja reaksinya. Kemudian ada juga konversi karakter. Ini untuk pemformatan karakter. Ada konversi karakter are only valid for certain data type. Here some common ones. Ini adalah karakter-karakter utamanya. Huruf S digunakan untuk format string. Kemudian D digunakan untuk format decimal integer. D digunakan untuk angka-angka integer seperti ini. Kemudian F untuk floating point number. Kemudian T atau mungkin decimal dan integer. Nah, kita lihat T format untuk time, date time value, nilai-nilai waktu. Kita akan mengeksplor ini, format-format ini katanya dia bilang. Optional modifier, ada modifier opsional. Oke, kita lewati saja. Kemudian kita masuk ke yang ketiga nih. Line separator katanya, pemisah baris. To break the string into separate lines, we have %n. Sebuah persen spesifik. Misalnya ini, baildung %n line. Ini untuk memindahkan baris ya. Sudah kita gunakan sebelumnya.
Jadi dia nanti %n ini akan menyebabkan string ini akan tercetak secara ini. Diberi enter ya, Bildung enter, line enter, terminator enter. Oke, kemudian the end separator printf will automatically insert the host system native line separator. Kemudian boolean formatting ini pemformatan bilangan boolean, bilangan true false ya, boolean. Kalau dia B kecil berarti dia ditulisnya nanti dengan false begini. Kalau B-nya besar berarti dia ditulis dengan huruf kapital semuanya. Ini juga kalau B-nya. Oke, kalau dia B-nya kecil dia tulis dengan huruf kecil. Kalau diisi dengan 0 berarti dia akan menjadi false. Kalau diisi false juga akan false. Kalau true tetap true ya. Ada penjelasannya, catatan katanya. Kita menggunakan B kapital uppercase untuk memformat tulisannya juga supaya uppercase. String formatting ini ada lagi. Mungkin ini yang kita butuhkan. Untuk memformat sebuah string sederhana kita akan menggunakan ini %s, kombinasi %s. We can make the string uppercase. Kita bisa membuatnya menjadi uppercase dengan cara seperti ini. Jadi kalau S-nya ditulis dengan besar berarti dia uppercase juga ya. Kalau ditulis dengan S kecil berarti dia lowercase. Seperti itu. Atau defaultnya dia secara default. Ini dia tulisnya Bildung. Tapi di sini dibuat %s-nya, S-nya huruf kapital. Jadi nanti dia juga di sini jadi uppercase. Kita juga bisa menspesifikasikan panjang minimum atau lebar minimum ya. Lebar misalnya printf %15s. %15s berarti stringnya akan maksimum dia 15. Minimumnya 15 ya. Ini maksimum atau minimum? Kita coba nanti lihat %15s kemudian tanda petik kemudian %n Bildung. Ya nanti dia ada ini, ada petiknya di depan. Ada petik, tanda petiknya akan tercetak di sini ya. Petiknya akan tercetak di sini. Ini petiknya juga akan tercetak di sini. Kemudian 15s ini menyatakan jarak dari petik ini sampai di petik ini sekitar, ya bukan sekitar, exactly 15 karakter. Kemudian ini kata Bildungnya akan ditulis rata kanan. Kemudian kemudian kalau kita mau rata kiri, ini sepertinya bagian dari soal kita tadi. Kalau dia mau rata kiri, kita bisa menggunakan ini penanda minus ya, minus 10s. Oke, dari sini kita sudah bisa menjawab beberapa bagian dari soal kita. Kita bisa gunakan ini, persen minus 10s. Kita lihat lagi di sini di soal kita, dia bilang, tapi jaraknya bukan 10 ya. Di sini jaraknya adalah 15, exactly 15 karakter. Jadi di sini kita akan cetak. Pertama kita cetak dulu system.out.printf. Kebalik hurufnya. System.out.printf, kemudian begini dulu. Kemudian di sini kita tulis pakai petik sih. Kemudian di sini tulis penandanya adalah kita gunakan persen. Kita lihat lagi persen, kemudian tulis ininya. Kita gunakan 15 ya. 15s persen 15s persen. Rata kiri tadi ya. Kalau rata kiri dia gunakan menanda minus di sini. Persen minus 15s. Kemudian kita tuliskan di sini variabel yang mau dicetak. Variabel stringnya adalah di sini ya, S1. Variabel stringnya adalah S1. Kita tuliskan S1 di sini. S1. Oke. Ini selesai untuk bagian kolom pertama. Ini kolom pertama. Kita bisa coba run kode di sini. Run kode, kasih input ya. Kita tes inputnya yang ini. Copy. Coba kita run code. Dia harusnya tercetak yang kolom pertama. Oke, tidak ada enternya ya. Berarti harus ada enter nanti.
Tidak apa-apa, kita buat dulu seperti itu. Kemudian kita butuh mencetak di sini. Enter. Untuk enter itu garis %n ya. %n terus kosong saja di sini untuk enternya. Nanti kita sederhanakan. Kita coba run code dulu. Run code. Oke, sudah hampir mirip. Sekarang kolom keduanya yang 100, 065, 050. Oke, kita cetak dulu di sini. Apa kita buatnya panjang. Untuk mencetak desimal itu pakai persen %d. Bukan desimal, integer maksud saya. %d kemudian koma. Kalau desimal itu pakai %f. Kemudian sini tulis nilai variabelnya x di sini. X. Kemudian kita coba bukan x ya, x, benar x. Oke, kita run dulu. Oke, dia sudah mulai rapi, tapi ini sudah lurus ya. Tapi di sini dia belum ada nolnya. Ini kan dia bilang harus dicukupkan 3, 0, ada 0 depannya. Ini ada caranya lagi di sini, kita lihat dulu. Kita sudah sampai di sini tadi, left justify. Kemudian ke bawah lagi pelan-pelan. Cara pemformatan karakter ini. Kalau C besar jadi dia karakternya jadi kapital, C kecil karakternya jadi huruf kecil, lowercase, kemudian format number, integer. Kalau integer, jadi yang dimaksud integer di sini adalah byte, short, kemudian long, semuanya. Bikin integer, kita bisa menggunakan %d. Kemudian ini contohnya dia buatkan untuk bilangan long pakai %d, kemudian ada %n-nya untuk enter. Kemudian bisa juga menggunakan pemformatan ini desimal ya, separatoran ratusan puluhan, pemisah ratusan puluhan. Kalau kita pakai lokal US atau Itali dia beda. Ini dia hasilnya 10.000, kemudian ini 10.000. Ada yang pakai koma, ada yang pakai titik. Kemudian float number, pemformatan bilangan float seperti ini. Oke, kita bisa coba tuliskan dulu %3d di sini. %3d. Kita batasi seperti yang di atas. Kita coba modifikasi ini menjadi angka 3 di sini. Jadi dia akan diletakkan 3 tempat sih, 3 karakter. Kita run dulu. Oke, ini sudah mulai lurus ya. Cuman dia tidak menuliskan apa-apa di sini. Dia mintanya tadi di soal adalah express in 3 digits. Jika original input has less than 3 digit, jika dia original inputnya lebih kecil daripada 3 digit, you must pad your leading digit by if zeros dengan 00. Kita coba nambahkan angka 0 di sini. Seperti ini. Kemudian kita run, jadi dia 3 digit, kemudian ada 0 di depannya. Oke, seperti ini, 00. Oke, Java, kemudian CPP 065. Oke, sepertinya sudah benar. Kita coba run kode dengan test case yang ada di, hilangkan checklistnya ya, supaya dia run dengan test case yang ada di HackerRank. Oke, test case 0 dan test case 1 sudah benar. Saya kira mudah-mudahan, cuman ini berantakan ya kode. Kita bisa sederhanakan mungkin. Ini bisa digabung dengan di atas. Seperti ini mungkin. Oke, bisa digabung. Coba kita run dulu. Oke, ternyata bisa. Mudah-mudahan setelah disubmit tetap benar, nanti error. Atau ini juga mungkin bisa digabung. Kita coba gabung saja di sini.
Oke, ternyata tidak error. Kita bisa membuat rantai seperti ini ternyata. Formatnya kita tulis seperti ini. Kemudian ini input-inputnya. Yang S pertama ini akan diganti oleh yang pertama, yang penanda pertama akan diganti dengan S1. Kemudian penanda kedua ini akan diganti dengan X. Kemudian yang garis miringan tidak perlu diganti, dia langsung buat baris baru. Oke, saya kira seperti itu. Kita coba submit dulu. Kalau kita submit, kita akan berapa poin ini? Lihat poinnya. Kita akan mendapatkan 10 poin. Kita coba submit saja. Kalau benar, kita akan dapat 10 poin. Ditunggu. Oke, selamat Anda. Apa ini? Kita telah menyelesaikan soal kelima ya. Oke, kita dapat 10 poin katanya. Jadi caranya sederhana sebenarnya. Kalau kita tidak tahu jawabannya, bisa googling juga. Sambil googling, sambil belajar, dipelajari. Ada banyak jawaban sih. Jadi problem solvingnya seperti itu. Kita cari jawaban. Mungkin tidak ada jawaban yang sama persis, tapi kita pelajari dulu. Kemudian diutak-atik. Ada contoh yang lain juga sini. Ada banyak. Oke, baik. Saya kira untuk pembahasan soal yang tentang print formatting, saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada saran dan pertanyaan, boleh dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, share, dan subscribe bila video ini bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.